Selamat pagi rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Market Insight pagi ini Kamis 1 April 2021. Diawali dengan berita yang dikutip dari CNBC Indonesia. Bursa saham Amerika Serikat AS dibuka variatif cenderung menguat pada perdagangan Rabu 31 Maret 2021. Di tengah antisipasi investor terhadap dampak belanja infrastruktur Presiden AS Joe Biden. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,4% pada pukul 8.30 waktu setempat atau pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, dan sejam kemudian berbalik minus 28,6 poin atau minus 0,09% ke 33.038,4. Namun S&P 500 naik 16,9 poin atau plus 0,43% ke 3.975,43. Dan Nasdaq lompat 195,2 poin atau plus 1,5% ke 13.240,61. Saham Apple naik 2,4% diikuti Amazon, Microsoft, Netflix, dan Facebook. Berita selanjutnya, PT Waskita Karya Tbk WSKT yang pada tahun 2020 terpaksa membukukan rugi bersih 7,38 triliun rupiah. Rugi bersih yang amat masif ini menyapu bersih seluruh laba yang ditahan Waskita yang sudah dikumpulkan sejak perseroan pertama kali berdiri pada tahun 1973, sehingga ekuitas WSKT saat ini hanya tersisa 7,53 triliun rupiah, lenyapnya lebih dari separuh, tepatnya 57,88% dari posisi tahun lalu, yaitu 17,88 triliun rupiah. Berita selanjutnya, perusahaan BUMN baja PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS melakukan penambahan penyertaan modal kepada anak usaha di bisnis air minum yakni PT Krakatau Tirta Industri atau KTI dengan syarat penyertaan modal dalam bentuk tanah. KTI adalah anak perusahaan perseroan dengan presentasi kepemilikan saham 99,99%. Tujuan penambahan modal ini untuk memperbaiki struktur permodalan PT KTI dalam rangka memperoleh sumber pendanaan yang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan water treatment plant air laut. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kinerja perseroan secara konsolidasi. Berita selanjutnya, PT PLN Persero melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan 9 perusahaan karya BUMN untuk penggunaan kompor listrik atau induksi di 1 juta rumah yang dibangun oleh perusahaan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya memaksimalkan penggunaan listrik guna mencapai ketahanan energi nasional. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan upaya ini merupakan upaya perusahaan untuk memaksimalkan cadangan listrik, sehingga cadangan yang ada bisa dialihkan penggunaannya dan masyarakat bisa beralih ke kompor listrik. Berita selanjutnya dikutip dari bisnis.com. Kinerja emiten rokok PT Gudang Garam Tbk atau GGRM diperkirakan masih akan tertekan oleh besaran cukai rokok pada 2021. Selain besaran cukai rokok yang harus dibayar, laba bersih perseroan masih akan menghadapi tantangan dari beban pokok penjualan yang berasal dari bahan baku dan tenaga kerja. Berita selanjutnya, pandemi COVID-19 serta tantangan bisnis yang secara langsung berdampak terhadap kinerja operasional tidak menekan perolehan laba bersih PT Petrosea Tbk atau PTRO pada 2020. Lau Keng Hong selaku salah satu pemegang saham perseroan turut kecipratan cuan dari realisasi kinerja perseroan. Petrosea membukukan total pendapatan 340,69 juta US dollar pada 2020. Realisasi itu turun 28,49% secara year on year dari 476,44 juta US dollar periode 2019. Berita selanjutnya, saham PT MD Pictures Tbk alias film ditutup naik 13,56% menjadi Rp402 per saham di tengah indeks harga saham gabungan yang melorot ke bawah 6.000 pada Rabu 31 Maret 2021. Kenaikan harga saham itu selaras dengan rencana Kementerian BUMN mengubah Perum Produksi Film Negara menjadi lembaga pembiayaan untuk industri perfilman. Berita selanjutnya, emiten produsen pewarna rambut Miranda PT Victoria Care Indonesia Tbk atau VICI menargetkan pertumbuhan pendapatan hingga 20% untuk menjaga kinerjanya terus bertumbuh 2 digit. Direktur Utama Victoria Care Indonesia Billy Hartono Salim menyatakan perseroan akan berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan 2 digit dengan memproyeksikan pendapatan naik 20% dan target laba bersih sebesar 14%.
Berita selanjutnya dikutip dari kontan.co.id. Dua aksi teror mengguncang Indonesia dalam sepekan terakhir, namun pelaku usaha masih yakin kejadian tersebut tidak akan mengganggu proses pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang berlangsung. Aksi teror bom bunuh diri terjadi di Gereja Katedral Makassar pada Minggu 28 Maret. 3 hari kemudian, pada Rabu 31 Maret, terjadi aksi penyusupan terduga teroris bersenjata api ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri. Berita selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan melelang 12 proyek infrastruktur jalan dan jembatan dengan total panjang 447,06 km kepada investor pada tahun ini. Perkiraan kebutuhan investasinya mencapai 167,74 triliun rupiah. Pemerintah akan menawarkan proyek dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Proyek KPBU tersebut sudah masuk dalam daftar rencana proyek-proyek KPBU. Berita terakhir pagi ini, pada perayaan ulang tahun Toyota yang ke-50 di Indonesia, PT Toyota Astra Motor (TAM) berkomitmen menghadirkan Mobility Happiness for All, yakni sebuah ekosistem terintegrasi bagi masyarakat untuk mendapatkan pengalaman bermobilitas menggunakan produk-produk elektrifikasi Toyota melalui proyek F-Smart Mobility di Denusa 2 Bali. Sekian Market Insight pagi ini, tetap fokus dan netral dalam mengambil keputusan. Semoga tersenyum melihat market awal bulan ini.